kemuliaan bagimu Yesus selama-lamanya. Terima kasih ya Aba ya Bapa, untuk kesempatan yang indah ini kami boleh merasakan kasih kebaikan-Mu yang tidak ada habis-habisnya dalam hidup kami, selalu baru setiap waktu. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik.
sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba, ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap kami dengan pewahyuan dan kuasa daripada Roh Kudus sendiri, dan berkati hamba firman-Mu, Pastor Victor Daud Farak Nimela. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Senang sekali hari ini Kamis, tanggal 7 Desember 2023. Saya percaya hari ini Tuhan yang jadikan buat kita. Dan kalau kembali Pastor Victor Daud Farak Nimela dari Belanda yang sekarang sedang ada di New York bersama-sama dengan kita, juga ada dalam penentuan Tuhan. Saya percaya hari ini ada berkat dari sorga yang istimewa buat setiap kita. Shalom Pastor Victor. Shalom Pastor Ya, dan apa semuanya. kabarnya Pastor Victor? Segar terus nih. Semangat, amin. Ya, meskipun belum tidur nih semalaman nih. Sudah Karena tidur. persiapan paginya mau kembali ke New York, kemana, ke Belanda ya. Ya, baik Pastor Victor, waktu dan tempat untuk Pastor Victor. Amin. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan lebih dulu. Haleluya. Luar biasa. Puji Tuhan. Yes. Amin. Terima kasih Pastor Joshua Yongki yang telah mengizinkan saya melayani 2 pagi ini. Luar biasa. Yes, haleluya. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan pagi ini saya ingin bagikan firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 3. Ya, nanti kalau saudara baca mulai ayat yang ke-9 sampai 27. 2 Raja-Raja 3 ayat 9 sampai 27.
Ya, rahasia mengalami mujizat adalah berada di hadirat Tuhan. Ya, kita proklamasikan terus Mazmur 91 ayat 1 dan 2 itu, ya. Jadi itu rahasianya, yaitu untuk kita mengalami mujizat. Jadi istilahnya masalah boleh menghimpit bertubi-tubi, tapi dalam Tuhan selalu ada mujizat, ada kemenangan. Amin, ya. Oke, kita baca sama-sama pada ayat 11-14 langsung supaya cukup. Ayat 11 sampai 14. Tetapi bertanyalah Yosafat, 2 Raja-Raja 3. Ya, saya poin pertama yaitu ayat 11 sampai 14. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaranya kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu salah seorang pegawai raja Israel menjawab katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. 12, berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. 13, tapi berkatalah Elisa pada Raja Israel, apakah urusanku dengan engkau? Pergilah pada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Jawab Raja Israel padanya, jangan begitu, sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang orang Moab. 14, berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Amin. Gara-gara Yosafat, Elisa mau melayani. Istilahnya, Elisa mewakili Tuhan. Tuhan melihat orang-orang yang rindu kepadanya. Jadi yang pertama, untuk kita bisa menikmati hadirat Tuhan, yaitu rindukan Tuhan. Amin. Ya, rindu sama Tuhan. Ya, seperti Yosafat ini, dia rindu sebelum perang. Dia bilang, apa nggak ada firman Tuhan di sini? Nggak ada nabi untuk sampaikan firman Tuhan. Jadi menunjukkan bahwa Yosafat selalu rindu Tuhan. Ya, ada masalah, nggak ada masalah, Yosafat cari Tuhan, cari firman Allah. Selama hari-hari ini saya lihat Tuhan mau bekerja, khususnya di BMC dan kita semua yang ada di morning prayer ini, bahwa Tuhan mau bekerja. Ya, caranya untuk kita bisa melihat pekerjaan Tuhan, rindukan Tuhan, rindukan hadiratnya. Kita bisa lihat contohnya dalam 2 Tawarik pasal 20. 2 Tawarik pasal 20, kita lihat saja sedikit. Bagian pertama ini dikatakan 2 Tawarik 20. Ya, kalau kita baca ya, ayat yang ke-12. Yes, haleluya. Nanti saudara boleh baca sampai 22. 2 Tawarik 20 ayat 12. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. 2 Tawarik 20 ayat 12. Yang datang menyerang kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Mata Tuhan tertuju, mata Yosafat tertuju kepada Tuhan. Yes, amin. Ada kesusahan besar, ada tantangan besar, dia tetap tertuju pada Tuhan, bukan pada persoalan. Seringkali kalau kita ada persoalan, kita arahnya pada persoalan, ya. Tapi kita belajar di sini seperti Yosafat tertuju kepada Tuhan. Kita tambahkan Mazmur pada Mazmur 34 ayat yang ke-6. Mazmur 34 ayat yang ke-6. Yes. Ya, boleh baca di situ, kita lihat di sini Mazmur 34. Mari kita lihat sama-sama. Ya. Haleluya. Haleluya. Yes. Ya. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri
dan tidak akan malu tersipu-sipu. Amin. Jadi yang pertama, kita rindukan Tuhan, hadirat Tuhan, ya, membuat kita tertuju kepada Tuhan, maka muka kita ini berseri-seri, artinya bercahaya gitu. Jadi yang pertama bukan make up nomor 1, hadirat Tuhan nomor 1. Amin. Bukan botox nomor 1, tapi apa? Hadirat Tuhan nomor 1. Kehadiran Tuhan itu membuat kita sukacita, membuat wajah kita bercahaya, berseri-seri. Amin. Yes, waktu istri saya berulang tahun, kami berulang tahun 7 tahun pernikahan, ya, istri saya musik Indonesia, dan Tuhan bicara, kamu harus beli mobil buat dia. Ya, dan saya sampai di situ, singkat cerita, ke showroom mobil, saya ketemu orangnya, orang Belanda, Menirtang namanya, dan waktu dia menawarkan mobilnya, saya tawar harganya 70% lebih murah. Dia bilang, nggak mungkin, memang saya nggak bawa duit, atau cuma Tuhan bilang suruh datang ke sana. Dan apa yang terjadi? Singkat cerita, saudaraku, dia langsung berikan mobilnya pada saya, nggak bayar. Dia cuma bilang, karena saya lihat wajahmu, saya sudah diberkati. Amin. Ya, coba pegang wajah saudara. Ini penting nih wajah ini. Haleluya. Wajah ini penting. Wajah mendatangkan berkat kalau ada di hadirat Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan dulu bagi Allah kita lagi. Haleluya. Nah, yang kedua ini, bagaimana supaya kita bisa menikmati hadirat Tuhan, naikkan pujian. Naikkan pujian penyembahan seperti yang kita lakukan setiap hari, khususnya di morning prayer. Kita lihat pada ayat 15 dari 2 Raja-Raja 3. Oke, 2 Raja-Raja 3. Haleluya. Kita lihat sama-sama ayat yang ke-15. Maka dikatakan di situ, Elisa berkata, sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, garis bawahi kata-kata terakhir, maka kekuasaan Tuhan meliputi aku. Hadirat Tuhan, pengurapan Tuhan menguasai Elisa. Waktu kita worship, kekuasaan Tuhan turun atas kita semuanya. Dan ini yang indah. Jadi pujian itu bukan sekedar nyanyi. Pujian kepada Tuhan juga bukan sekedar kayak orang nunggu mau taksi di pinggir jalan, bukan. Tapi waktu engkau puji-pujian, kita rasa Tuhan hadir di sana. Kita lihat sama-sama Mazmur 22 ayat 4 untuk meneguhkan ayat ini. Mazmur 22 ayat yang keempat mengatakan sangat indah di sini. Haleluya. Oke. Padahal engkaulah yang kudus. Ya, Mazmur 22 ayat 4. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam, yang tinggal, yang duduk di atas puji-pujian orang Israel. Amin. Jadi waktu kita muji Tuhan, Allah itu bersemayam. Allah itu tempatnya di atas pujian itu. Jadi waktu saudara muji Tuhan, itu artinya saudara sedang mengundang kehadiran Tuhan. Dan kalau dia hadir, pasti ada kuasa Tuhan yang bekerja. Amin. Ya, kita lihat sama-sama cerita ini. Saya rasa saudara juga tahu ceritanya. Kisah Rasul 16 ayat yang ke-25-26. Mari kita lihat sama-sama. Kisah Rasul dikatakan dengan jelas sekali pasal yang ke-16 ayat 25-26. Ya. Tapi ya, Kisah Rasul 16 ayat 25-26, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian pada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Amin. Akan tetapi terjadilah 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat,
sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Jadi waktu mereka worship, waktu mereka naikkan pujian, kuasa Allah turun sehingga penjara-penjara jebol. Saya mau bilang setiap kali kalau saudara menyembah Tuhan, yakinlah ada kuasa Allah yang membuat breakthrough, terobosan terjadi. Amin. Yang membelenggu saudara, yang melemahkan saudara, yang menahan saudara, jebol semuanya. Haleluya. Sama-sama bilang jebol. 1, 2, 3, jebol. Yes, lagi. Jebol. Haleluya. Amin. Ya. Jadi kalau kita ada di hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Percaya? Karena itulah rahasianya. 1, merindukan Dia. 2, naikkan pujian penyembahan. Yang bagian yang ketiga sekarang, ini penting. Hadirat Tuhan mendatangkan hikmat dan mujizat. Hikmat dan mujizat. Kembali ke 2 Raja-Raja 3, kita lihat sama-sama. Ya. 2 Raja-Raja pasal yang ketiga tadi, ayat yang ke-15-16. Mari kita lihat sama-sama. Yes. Lihat ayat ini sangat indah sekali ya. Maka sekarang jemputlah engkau seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi Elisa. 16. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Ya, haleluya. Saya bisa lihat ayat ini, disuruh bikin parit-parit. Jadi waktu ada hadirat Tuhan, ya turun hikmat gitu. Jadi kalau sudah mau minta penyertaan Tuhan dalam bisnis, dalam berumah tangga, dalam kehidupan sehari-hari, dalam pelayanan, kita rindu hadirat Tuhan, maka Dia hadir, Dia beri hikmat, ya. Dia beri ide-ide gitu. Dia berikan apa? Pemikiran-pemikiran cemerlang, ya. Luar biasa. Kita teruskan sekarang ayat 17-18 supaya jelas ceritanya. Mengatakan gini, sebab beginilah firman Tuhan. Lihat ayat ini. Kamu tidak akan mendapat angin dan hujan. Namun lembah ini akan penuh dengan air. Nggak ada turun hujan, dikatakan. Nggak ada angin, tapi lembah ini, tempat di mana mereka akan buat parit-parit, akan penuh dengan air. Sehingga kamu serta ternak sembelian dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun, lihat ayat 18, dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Amin dan amin. Ya. Jadi saudara lihat ayat ini, waktu kita menyembah Tuhan, hadirat Tuhan turun, hikmat muncul. Pemikiran cemerlang muncul. Dan ayat ini bilang apa? Secara logika nggak masuk akal. Ada banyak hal yang di luar dugaan kita. Itu berarti Tuhan buat mujizat, ya, bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang tidak terjangkau dengan pikiran. Bagaimana nggak ada angin, bagaimana nggak ada hujan, parit-parit bisa penuh. Ini di padang gurun. Saudara, untuk membasahi satu tempat atau sungai atau danau kecil, ya, untuk memenuhi itu di padang gurun itu mesti hujan lebat berhari-hari baru bisa. Tapi bagi Tuhan itu perkara ringan. Lihatlah persoalanmu, lihatlah keadaan yang sulit hari-hari ini, katakan Tuhan bisa bikin mujizat karena itu perkara ringan bagi Tuhan. Tidak ada yang berat bagi Tuhan. Amin. Kita berat, Dia kuat. Haleluya. Amin. Ingat kata-kata ini, kita berat, Dia kuat. Haleluya. Dia akan beri kemenangan yang luar biasa. Yes. Ya, hikmat turun, maka ada pemikiran cemerlang. Karena ada pemikiran cemerlang, maka ada kemenangan atau mujizat. Haleluya. Jadi pergumulan berat apa saja yang saudara hadapi, atau masalah-masalah berat lain yang saudara atau manusia tidak ada jalan keluar, jangan kita putus asa. Amin. Angkat suara saudara,
Puji Tuhan, undang hadiratnya. Percayalah waktu itu saudara akan lihat kemenangan dari kuasa Tuhan. Amin dan amin. Itu yang saya mau bagi buat saudara. Di hadirat Tuhan ada mujizat karena ada hikmat yang turun di tengah kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kurabakarabarabara, syatakara, sidaralabalabalabalab. Urabatakatakaralaba, syakaralabalaba. Terima kasih Tuhan, Kau bicara buat setiap kami, dan Engkau tidak pernah melupakan kami. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan tidak kebetulan, di dalam morning prayer ini, sebagian besar adalah wanita. Kami tahu persis orang-orang atau para wanita adalah orang-orang yang punya perasaan. Orang yang lebih banyak bergerak dalam perasaan. Itu sebabnya kuduskan perasaan-perasaan yang ada. Supaya perasaan kami menjadi sensitif dengan kehadiran Tuhan. Dengan hadirat-Mu. Tuhan bicaralah buat setiap kami dan Kau teguhkan kami. Haleluya. Amin dan amin.